Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Rifki Kosasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal usaha saya, yaitu bulu ketan hitam. Namun sebelum menjelaskan, izinkan saya untuk memberikan pantun. Pergi ke pasar beli celana, pulangnya mampir ke toko buku. Bulu ketan hitam istimewa, dijamin enak, bikin lagi selalu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang produk saya. Latar belakangnya, di era sekarang ini banyak masyarakat yang menyukai cemilan bulu. Namun, di daerah saya jarang ada yang produksi bulu tersebut, sehingga saya mempunyai ide untuk membuat usaha produksi bulu ketan hitam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi misi produk saya. Visinya menciptakan produk yang berkualitas serta memiliki nilai jual yang tinggi dengan pemanfaatan bahan baku yang melimpah. Dan untuk misinya, yang pertama, meningkatkan produk yang berpotensi baik di masa depan. Yang kedua, menanamkan jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam usaha baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisa peluang usaha. Di sini saya menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama, kekuatan. Bahan baku mudah didapatkan. Yang kedua, harga terjangkau. Selanjutnya, kelemahannya. Satu, jangkauan pemasaran terbatas. Yang kedua, sulit bersaing dengan jajanan jalanan atau street food remaja sekarang. Yang ketiga, pesaing mematok harga lebih terjangkau. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, masyarakat sangat tertarik dengan bolo ini karena jarang ada penjualnya. Yang kedua, jarang ada yang tertarik dengan usaha bolo ini. Yang ketiga, menginovasi bolo sehingga lebih menarik konsumen. Yang keempat, threat atau ancaman. Yang pertama, kesulitan mendirikan gerai toko. Yang kedua, adanya produk sejenis. Yang ketiga, selera konsumen selalu berubah-ubah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing mix atau analisis 4V, produk, place, price, dan promotion. Mengenai produk kue bulu ketan hitam manis dan empuk dengan rasa yang unik serta enak. Untuk harga terbilang terjangkau di kalangan masyarakat. Untuk tempat usaha masih dilakukan di sekitar rumah. Dan promosi dilakukan melalui sosial media dan juga pemberian voucher apabila membeli lebih dari 10 pieces. Penjelasan selanjutnya mengenai alat dan bahan. Di sini dapat dilihat untuk alat yang pertama ada mixer, oven, baskom, solet, alat takar, loyang datar, aluminium foil, kuas, dan kompor. Selanjutnya mengenai bahan-bahan di sini ada yang pertama tepung, terigu, telur, garam, gula, vanili, ovalet, margarin, bubuk ketan hitam, minyak goreng, dan choco chip. Baik, untuk proses pembuatannya di sini terbilang sangat mudah karena yang pertama hanya menyiapkan baskom, lalu masukkan telur 1 kg, garam 1 sendok, vanili 3 biji, dan ovalet 4 biji. Selanjutnya siapkan mixer, lalu campurkan adonan hingga bertekstur putih dan lembut. Lalu setelah adonan tercampur rata seperti krim, tepung ketan hitam dibagi 2 takaran. Pertama memasukkan 500 gram tepung ketan hitam secara perlahan. Selanjutnya, jika sudah tercampur rata, masukkan lagi 500 gram ketan hitam dan minyak setengah liter. Semua adonan sudah tercampur, selanjutnya siapkan aluminium foil pada loyang datar. Lalu tuangkan adonan pada aluminium foil hingga berukuran pas dan tidak terlalu penuh. Kemudian, masukkan semua aluminium foil ke dalam oven dan tunggu 30 menit hingga kecoklatan. Setelah itu, angkat semua bolu yang sudah matang, kemudian taburi choco chip. Selanjutnya, bolu ketan hitam siap dikemas dan dipaskan. Untuk slide ini tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai perhitungan modal. Di sini kita menghitung biaya alat. Yang pertama mixer, oven, baskom, solet, alat takar, loyang datar, aluminium foil, kuas, dan kompor. Yang mana dari proyeksi perhitungan modal yang saya lakukan itu senilai 795.000. Dihitung berdasarkan banyaknya dan juga proyeksi harga satuan yang saya ambil di internet. Untuk pembagiannya,
kalau dihitung berdasarkan 1 tahun atau 12 bulan, maka dalam 1 bulan hanya mengeluarkan biaya Rp66.250. Yang terpenting ialah biaya bahan. Untuk biaya bahan, di sini ada bahan-bahan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mengenai telur, gula, tepung terigu, garam, vanili, ovalet, margarin, bubuk ketan hitam, minyak goreng, dan choco chip. Yang mana kalau saya hitung menggunakan proyeksi perhitungan saya itu senilai Rp297.000 yang dihitung dengan perkalian 30 hari atau 1 bulan, yang mana ditotalkan sehingga mendapatkan jumlah sebesar Rp8.910.000. Dihitung menggunakan banyaknya harga satuan dan juga jumlah harga dari tabel-tabel yang terlihat di dalam slide yang saya presentasikan ini. Oke, untuk biaya bahan penunjang, yang pertama ada gas, kedua ada aluminium foil, yang ketiga ada loyang. Yang mana harga-harga tersebut dapat dilihat pada tabel ini dengan jumlah harga yang akan dikeluarkan sekitar Rp470.000. Oke, untuk biaya operasional di sini saya menggunakan proyeksi menurut perhitungan saya. Yang pertama, upah sekitar Rp500.000. Yang kedua, transportasi sekitar Rp400.000. Yang ketiga, biaya promosi melalui sosial media tadi sekitar Rp350.000, yang apabila kita jumlahkan itu sekitar Rp1.250.000 yang harus kita keluarkan di setiap bulannya. Selanjutnya mengenai modal, seperti alat Rp66.250, yang kedua bahan Rp8.910.000, yang ketiga bahan penunjang Rp470.000, dan yang terakhir biaya operasional tadi Rp1.250.000, dan apabila kita jumlahkan itu sekitar Rp10.696.250. Baik, di sini tidak kalah pentingnya yaitu kita akan menghitung keuntungan menggunakan persentase laba. Di sini kita menggunakan rumus laba dibagi modal dikali 100%, yang mana menurut perhitungan saya itu menghasilkan sekitar 17%. Dan perhitungan harga pokok penjualan itu di sekitar Rp8.913. Yang mana kalau kita hitung labanya 17% dikali HPP atau Rp8.913 akan menghasilkan Rp891. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai harga jual. Di sini kita menggunakan modal per bulan untuk perhitungannya itu di sekitar Rp10.696.250 dan modal per produksi itu di sekitar Rp356.541. Dan juga untuk perhitungan harga jual di sini kita menggunakan rumus modal ditambah laba dibagi jumlah produksi dengan hasil akhir dengan angka Rp10.500. Maka pendapatan kita dapat dihitung menggunakan angka 40 dikali 10.500 dikali 30, yaitu dengan total akhir Rp12.600.000, yang mana kalau kita hitung ulang menggunakan harga jual, biaya operasional, dan juga biaya modal, maka untuk laba bersihnya itu atau keuntungan bersihnya kita itu ada di sekitar 500.000 sampai 1 juta tergantung dengan jumlah produksi yang kita hasilkan di tiap hari atau hitungan per bulannya. Baik, tibalah saatnya untuk menjelaskan mengenai sasaran pemasaran. Pemasaran akan dimulai melalui media sosial WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Pemasaran juga dilakukan pada warung-warung di sekitar rumah, serta apabila banyak diminati, dapat membuka toko sendiri. Sumber bahan baku diperoleh dari agen-agen terdekat. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan bolu tidaklah menggunakan teknologi canggih, namun hanya teknologi standar seperti oven dan mixer yang bisa kalian temukan di toko-toko terdekat di kota. Baiklah, sekarang saatnya menjelaskan mengenai kesimpulan. Dengan mengetahui detail usaha juga gambarannya tentang usaha bulu ketan hitam sehingga dapat mengerti dan paham seluk-beluk dari usaha bulu ketan hitam tersebut. Hal ini begitu penting diperlukan agar dalam menjalankan usaha bulu ketan hitam berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipasarkan. Kesuksesan usaha bulu ketan hitam sangat bergantung pada pemahaman yang komprehensif mengenai seluk-beluknya, yang akan mempermudah jalannya usaha tersebut dan juga strategi mengenai pemasarannya.
Tidak lupa juga di sini saya mencantumkan kontak person melalui WhatsApp dan juga Instagram yang tertera pada slide ini. Apabila Bapak Ibu berkeinginan menjadi wirausahaan dengan produk bolu ketan hitam. Demikian presentasi saya mengenai bolu ketan hitam, perpaduan sempurna antara cita rasa tradisional dan inovasi modern. Saya percaya bahwa kelezatan yang saya tawarkan bukan hanya memanjakan lidah, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang bernilai, sehat, dan berbeda. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Demikian presentasi saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.